A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustazah di sini keadaannya baik-baik saja. Nah, kita sudah masuk hari ke-10 ya di bulan Muharram. Masya Allah. Ya. Apa ada yang puasa hari ini? Semoga kalian bisa mengamalkan puasa sunnah ya, karena pada bulan Muharram ini kita disunahkan untuk berpuasa, yaitu puasa apa? Puasa Asyura ya. Kemarin ada beberapa Masya Allah anak kelas 3B yang berpuasa, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya nak ya, puji syukur pada Allah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat bisa berpuasa, nikmat bisa beramal solih ya nak ya. Itu suatu kenikmatan yang Masya Allah luar biasa, yang harus disyukuri ya nak ya. Oh ya, apa sudah sahur? Apa sudah sholat subuh tadi? Jangan lupa ya, ketika ada peluang untuk beramal solih ya nak ya, segera beramal solih. Ambil kesempatan itu ya nak ya, selagi kita mampu. Ketika kita tidak mampu beramal solih, kita akan menyesal ya nak ya. Jadi perbanyak amal solih kita ya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para istrinya, para anak-anaknya, sahabat-sahabiahnya, dan yang beritiba kepada Rasul hingga hari kiamat kelak. Nah nak, nanti Ustazah ada tambahan tugas ya, berhubungan dengan bulan Muharram, dimana kita harus perbanyak amal soleh ya. Nanti kita akan belajar bersedekah. Misalnya ketika ada saudara atau teman atau di lingkungan masjid yang mengadakan buka puasa, coba kalian berikan satu saja nasi bungkus, Masya Allah, untuk bersedekah. Kalau lebih dari satu Ustazah, oh Masya Allah, semakin bagus itu nak ya. Nah itu ya, salah satu tugasnya nanti memberikan makan kepada saudara muslim yang berpuasa ya. Baik, untuk hari ini kita akan masih tetap organ luar mata ya. Tema fisik, subtema organ luar mata ya nak ya. Baik, dipersiapkan adab-adabnya. Berbusana yang syar'i, berwudu dulu, duduk dengan tenang ya nak ya. Baik, dengarkan dan dihafalkan seperti biasa ya, di voice note ya nak ya. Ustazah mulai. Tema fisik, subtema organ luar mata. Tema fisik, subtema organ luar mata. Quran surat Al-Balad ayat 7. Quran surat Al-Balad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu allam yarahu ahad. Artinya, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Artinya, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Muatan ilmu, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dikerjakan manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dikerjakan manusia. Nah, nak, baik, jangan lupa nanti ya dihafalkan di voice note, dikirim ke Ustazah
Ini tugas kedua ya. Nah, Nak, maksud dari ayat ini yaitu tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak mengimani hari kiamat. Orang-orang yang terlalu mencintai dunia dan tidak percaya akan adanya akhirat. Mereka menolak risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang selalu mencari dan menumpuk harta dengan cara haram, mereka gunakan harta mereka untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, untuk membeli sesuatu yang haram. Itulah orang-orang yang lalai ya Nak ya. Dan mereka melakukan semua itu tanpa merasa ada yang melihatnya Nak. Jadi mereka melakukan semua itu semau hatinya. Mereka melakukan semau hatinya semua kemaksiatan itu Nak. Padahal ya Nak ya, kita percaya kan? Kita percaya bahwa ada zat yang maha melihat kita ya Nak ya. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nak, Allah Al-Basir. Allah maha melihat. Bahkan Allah mengirimkan malaikat ya untuk mencatat amal-amal perbuatan kita. Allah tetap mengirim malaikat untuk mengawasi kita. Kalian percaya itu kan? Karena seorang mukmin pasti akan percaya itu Nak. Iya kan Nak? Setiap perbuatan kita akan dicatat oleh kedua malaikat yang dikirim Allah. Jelas ya Nak ya? Orang-orang lalai yang seperti ini akan mendapatkan kitab sebelah kiri, yaitu kitab Ashabul Shimal. Ya, di mana letak mereka nanti Nak? Di mana? Di suatu tempat yang paling bawah, namanya As-Sijin. As-Sijin ini menurut para ilmu tafsir, ini adalah suatu sumur di neraka. Nauzubillah ya Nak ya. Semoga kita menjadi para penduduk surga ya Nak ya. Masya Allah. Jadi Sijin ini ada tempat paling bawah, sumur yang berada di neraka. Tempatnya di situ Nak, orang-orang lalai ini Nak. Nah ya Nak ya, orang-orang kafir merasa tidak ada yang melihat dan mengawasi mereka ya. Berbeda dengan orang mukmin ya Nak ya. Kalau kita orang mukmin, kita akan selalu merasa diawasi, kita akan selalu merasa dilihat oleh Allah ya. Kita yakin. Nah, inilah yang yang disebut sifat muraqabatullah. Sifat selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah ya Nak ya. Inilah kesempurnaan orang mukmin ya Nak ya. Semoga kita semua memiliki sifat-sifat muraqabatullah ini ya Nak ya. Misalnya bagaimana Ustazah? Misalnya ya, ketika kalian di dalam kamar atau di rumah sendirian, kalian tetap, padahal kan tidak ada yang melihat ya, kalian tetap merasa ketika ada bisikan setan gitu ya, ayo main game seperti itu. Terus saja main game, kan tidak ada yang melihatmu. Tapi ketika seseorang memiliki sifat muraqabatullah, dia akan merasa tidak, walaupun tidak ada yang melihatku, tapi Allah selalu melihatku. Iya, Allah selalu melihat Nak. Bahkan setiap kalian bersembunyi di tempat yang paling sunyi, paling terkunci, Allah tetap akan melihat kalian Nak. Ya, jadi penting untuk mempunyai sifat muraqabatullah ini sebagai apa Nak? Sebagai bentuk pengendalian hawa nafsu kita, pengendalian ketika kita akan melakukan suatu kemaksiatan seperti itu ya Nak ya. Semoga kita selalu bisa memiliki sifat muraqabatullah ini ya Nak ya, sehingga ketika kita melakukan dosa, kita tidak jadi melakukan dosa itu Nak, ketika kita percaya bahwa Allah melihat kita ya Nak ya. Nah, ada hadis ya Nak ya. Hadis ini ketika itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Muhammad, apa itu ihsan?
apa itu ihsan? Dan Rasulullah menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi dari hadis ini jelas ya nak ya, kita tidak bisa kan melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kita nak. Ketika kita merasa selalu dilihat Allah, kita akan beribadah bisa khusyuk, kita bisa belajar ikhlas nak. Iya. Nah selalu ya, selalu mempunyai rasa merasa dilihat oleh Allah, karena itu penting nak ya. Nah ketika kita mempunyai ihsan, Allah akan menjaga kita ya nak ya. Allah akan memudahkan segala urusan kita nak. Ya. Nah, kita tahu ya kisah yang masyhur, kisah ketika kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Masih ingat kisah penjual susu? Pasti semua masih ingat ya nak ya. Jadi seperti biasa, Amirul Mukminin ini Umar bin Khattab mempunyai kebiasaan ya ketika malam Umar istilahnya apa itu belusuan. Apa itu belusuan? Jadi beliau berpatroli malam, melihat keadaan rakyatnya ya nak ya, hingga sampai di sebuah rumah. Kemudian beliau merasa lelah, beliau bersandar di situ karena kelelahan dari patroli malam itu ya nak ya. Tidak sengaja beliau mendengar pembicaraan seorang ibu dan anak perempuannya ya. Kemudian pembicaraan itu terdengar oleh Umar bin Khattab. Awalnya ibunya itu berkata kepada anaknya seperti ini, nak, campur saja susu yang kita jual itu dengan air. Ibunya berkata seperti itu. Kemudian sang anak menjawab pernyataan ibunya tadi. Tidak boleh Bu, Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu dengan air. Ya. Kemudian ibunya menjawab lagi ya nak ya. Tetapi banyak penjual yang berbuat curang seperti itu nak. Toh Amirul Mukminin tidak melihat apa yang kita perbuat. Jawab sang ibu tadi ya nak ya. Kemudian Masya Allah ya, pernyataan anaknya ini kemudian kembali menjawab perkataan ibunya tadi. Bu, meskipun Amirul Mukminin tidak melihat kita, tetapi Rabb Amirul Mukminin pasti memperhatikan kita. Akankah kita taat kepada Amirul Mukminin hanya di depannya, lalu membangkang tatkala sendirian? Atau tidak ada Amirul Mukminin, Bu? Dengan mantap, tapi tetap halus, anak tersebut menjawab pernyataan ibunya tadi, nak. Mendengar ucapan anaknya, ibunya kemudian beristighfar dan bertobat, nak, karena sudah hilaf ya. Masya Allah. Dan Amirul Mukminin yang mendengar ucapan anak gadisnya tadi sangat bergembira hingga berderai air mata. Beliau kagum dengan keimanan dan amanahnya sang gadis penjual susu ini tadi nak. Hingga besoknya ya ketika subuh, setelah sholat subuh, Amirul Mukminin bergegas mendatangi anaknya yang bernama Hashim ya. Kemudian Amirul Mukminin melamar gadis tersebut untuk dinikahkan dengan Hashim. Masya Allah ya. Dari gadis penjual susu ini akan lahir seorang pemimpin, khalifah yang Masya Allah yang besar di zamannya ya nak ya. Seorang gadis ini menikah dengan Hashim, anak Umar bin Khattab. Beliau mempunyai anak yang bernama Laila. Nah Laila ini ya kemudian dipersunting oleh
Abdul Aziz bin Marwan. Nah, dari hasil pernikahan ini ya, lahirlah seorang Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah ya. Beliau diangkat sebagai khalifah ya nak ya, pada Bani Umayyah ya nak ya, dan sangat terkenal dengan keadilan dan kebijaksanaannya, Masya Allah. Baik, ini ya nak ya, hikmah dari kisah ini. Ketika kita selalu merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya ya nak ya. Maka nak, pentingnya selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah ya nak ya. Pesan Ustazah, selalu jagalah Allah ya nak ya, maka Allah akan menjaga kita ya nak ya. Baik, mungkin itu saja dari Ustazah untuk hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi berkah ya. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.